33. Fakta yang terungkap. Sebulan telah berlalu sejak perayaan ulang tahun Andra. Hari ini, Revan ingin mengajak Ratu dan Andra makan malam di luar. Ia telah tiba di rumah orang tua Ratu sebelum jam 6 sore. Laki-laki itu tetap berusaha untuk kembali memenangkan hati ibu dari anaknya. Revan sangat yakin kalau Ratu masih menyimpan rasa untuknya. Ia merasakan itu dari perhatian yang sang mantan istri lontarkan. Mulai dari mengingatkan makan, istirahat, dan masih banyak rasa peduli yang lain. Revan menyadari kesalahan yang ia perbuat kepada ibu dari anaknya. Menikah secara diam-diam dengan wanita lain. Namun, ia terpaksa melakukan semua itu untuk memenuhi permintaan terakhir perempuan masa lalunya. Tidak ada cinta yang tersisa untuk sang mantan kekasih. Revan sudah menyerahkan hati dan perasaannya hanya untuk Ratu. Baginya, hanya wanita itu satu-satunya yang akan mendampingi hidupnya hingga maut menjemput. Revan sangat sedih ketika Ratu menggugat cerai dirinya kala itu. Ia tidak pernah menyangka kalau wanita yang ia cintai mampu memberikan keputusan menyakitkan itu. Namun, ia tetap setia dan berharap bahwa mereka akan kembali bersatu. Udah siap sayang? Kita berangkat sekarang. Revan melihat Ratu dan Andra sudah rapi. Udah mas. Revan segera meminta izin kepada kedua mantan mertuanya. Tidak ada penolakan atau larangan sama sekali, karena yang Revan rasakan masih sama seperti dulu. Pak Arman dan Bu Bella tetap bersikap baik kepada ayah dari cucu mereka. Revan beserta Ratu dan Andra pun berjalan menuju halaman depan. Ketiga orang itu memasuki mobil lalu segera melaju, meninggalkan rumah orang tua Ratu. Terpancar kebahagiaan di wajah Andra karena dapat menikmati kebersamaan dengan kedua orang tuanya. Mama cantik nggak nak? Tanya Revan kepada putranya. Cantik Pak. Andra memberikan jawaban dengan jujur dan polos. Anak papa pintar deh. Tahu aja lihat cewek cantik. Revan mencubit pelan pipi Andra. Ratu hanya terdiam mendengar perbincangan anak dan mantan suaminya. Ia tersenyum tersipu dan sangat tahu kalau Revan berusaha mencari perhatiannya. Revan yang memperhatikan senyuman di bibir Ratu merasakan kebahagiaan tersendiri. Kamu cantik banget malam ini sayang. Akhirnya, Revan mengucapkan kekagumannya kepada Ratu. Berarti sebelumnya nggak cantik dong. Ratu mengembangkan senyuman yang mampu membuat hati Revan meleleh. Kamu selalu cantik sayang. Selalu ada di hatiku sampai kapanpun. Di depan anak juga berani gombal mas. Siapa yang gombal? Itu fakta sayang. Iya deh, terserah kamu aja. Apapun jawaban yang Ratu berikan, bagi Revan sangat bermakna. Dapat berkumpul bersama seperti saat ini membuat laki-laki itu sangat bahagia. Sambil melirik sesekali ke arah Ratu, membuat perjalanan cepat berlalu menurut Revan. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Revan memarkirkan kendaraan roda 4 miliknya, lalu keluar bersama Ratu dan Andra. Ketiga orang tersebut melangkah memasuki salah satu restoran di kota tempat tinggal mereka. Pelayan restoran mempersilahkan mereka duduk. Ternyata Revan telah menyiapkan tempat dari 2 hari sebelumnya. Ratu makin terharu melihat keromantisan yang ditunjukkan ayah dari anaknya. Baginya, Revan masih penyayang seperti dulu. Akan tetapi, hati Ratu belum mampu untuk kembali menerima Revan. Padahal sang mantan suami selalu saja berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Revan juga sudah sangat sering memohon agar mereka kembali bersatu seperti dulu. Revan beserta 2 orang yang sangat ia sayangi dengan perasaan gembira menikmati menu yang telah tersedia. Laki-laki itu seperti menemukan kebahagiaan baru yang tidak dapat diukur dengan apapun. Ia memandangi Ratu yang duduk di depannya, lalu membayangkan wanita itu kembali berada dalam dekapannya. Hari ini Minggu. Revan tidak menunjukkan batang hidungnya di rumah orang tua Ratu. Biasanya, laki-laki itu pasti berkunjung untuk menemui anak dan mantan istrinya.
Ratu merasa sedih karena tidak bertemu dengan Revan. Ratu menunggu dari pagi hingga sore ini, tetapi Revan tetap tidak muncul. Ia sudah memasak makanan kesukaan ayah dari anaknya itu. Ia merasa kalau penantiannya sia-sia. Ia ingin menghubungi Revan, tetapi tidak berani. Ratu tidak ingin dianggap sebagai wanita yang terlalu mudah memaafkan kesalahan besar yang Revan perbuat. Oleh karena itu, ia masih menunggu waktu yang tepat untuk memberikan jawaban yang pasti untuk mantan suaminya. Orang yang dinantikan tidak kunjung datang. Akhirnya Ratu memilih bersantai di ruang keluarga bersama Andra. Ia menemani putra semata wayangnya bermain agar tidak bertanya berulang-ulang tentang ayahnya. Sejak pagi, anak itu sudah bertanya keberadaan Revan. "Permisi non, ada Den Bimo di luar." Ratu terlihat kesal mendengar nama Bimo disebut asisten rumah tangga orang tuanya. "Terima kasih, Bi." Ratu pun meminta wanita itu menemani Andra. Sementara dirinya beranjak menemui Bimo di depan teras rumah. "Hai Neng." Bimo langsung menyapa setelah Ratu duduk. "Hai juga." Ratu berusaha tersenyum. "Maaf, aku mengganggu." "Enggak kok." Ratu terpaksa mengatakan kebohongan di depan Bimo. Padahal hati kecilnya mengatakan kalau dirinya tidak suka melihat kedatangan laki-laki itu. "Aku ingin ngomong penting sama kamu." Ratu melihat keseriusan di wajah Bimo. "Mau ngomong apa?" tanya Ratu penasaran. "Aku udah cerita pada orang tuaku kalau aku mencintaimu. Mereka meminta agar aku secepatnya melamar kamu." Ratu sangat terkejut mendengar penjelasan Bimo. "Itu nggak mungkin, Bimo. Udah berapa kali aku bilang ke kamu kalau aku menganggap kamu itu tetap sebagai teman, nggak lebih." Ratu kembali mengatakan penolakan di depan Bimo. "Tapi aku sangat mencintaimu, Neng. Apa yang kurang dariku? Bertahun-tahun lamanya aku memendam rasa dan tetap setia mencintaimu. Setelah kamu berpisah dengan mantan suamimu, aku merasa kalau itu suatu pertanda kalau kamu ditakdirkan untukku." Ratu makin tidak mengerti dengan jalan pikiran Bimo. "Jadi, kamu bahagia melihat perpisahanku dan Mas Revan?" Ratu tidak percaya dengan apa yang keluar dari mulut sahabatnya. "Aku bahagia karena aku memiliki kesempatan untuk bersatu denganmu." "Jahat kamu, Bim. Aku gak percaya kalau ternyata kamu memiliki pikiran seperti itu. Selama ini aku menganggapmu sudah seperti saudara, tapi ini balasan yang kamu berikan." Ratu makin kesal melihat laki-laki di hadapannya. "Aku membencimu, Bim." Ratu menaikkan suara. "Apa salah jika aku mencintaimu? Status kamu juga saat ini sedang sendiri." "Cinta itu gak salah, tapi cinta juga tidak dapat dipaksakan. Aku tidak pernah memiliki rasa yang lebih untukmu, karena sampai kapanpun cintaku tetap untuk Mas Revan, ayah dari anakku." Ratu akhirnya mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Ia hanya mencintai Revan. "Apa sayang?" Tiba-tiba Revan muncul di depan Ratu dan Bimo. Pipi Ratu berubah seketika, merah merona. Ia tidak pernah menyangka kalau akhirnya Revan mengetahui perasaan cintanya. "Kamu di sini, Mas? Kenapa datangnya diam-diam?" Ratu merasa aneh melihat senyuman di bibir mantan suaminya. "Untung aku datangnya diam-diam. Akhirnya aku tahu isi hatimu yang sebenarnya." Revan meraih tangan Ratu. "Ternyata ini jawaban yang harus kuterima darimu, Neng. Kenapa selama ini kamu gak jujur kalau kamu masih mencintai laki-laki yang udah nyakitin kamu? Aku gak ngerti dengan jalan pikiranmu. Sudah disakiti, tapi masih tetap bertahan." Bimo sangat heran mendengar pengakuan sahabatnya. Akhirnya, Bimo pun meninggalkan Revan dan Ratu dengan perasaan kesal dan sedih. Apakah Revan dan Ratu akan kembali bersatu?